Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan atau kode etik. Apa yang dimaksud dengan nilai budaya? Yaitu nilai yang disepakati dan tertanam dalam masyarakat atau organisasi yang mengakar menjadi kebiasaan dan kepercayaan yang menjadi acuan perilaku. Perwujudan dari nilai budaya yaitu berupa simbol atau slogan, sikap, tindakan, dan perilaku ataupun kepercayaan. Ada beberapa teori terkait nilai budaya. Yang pertama, menurut Kunchoro-Ningrat 1987, yaitu nilai budaya adalah konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap amat mulia. Menurut Peli 1994, konsep umum yang tertata dan mempengaruhi perilaku, kedudukan manusia dengan alam, hubungan orang dengan orang. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab terkait nilai budaya, yaitu 1. Adakah nilai budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia, tarian, musik, karya seni rupa, arsitektur, pakaian, perayaan atau upacara, dan adat pernikahan yang dilakukan orang Indonesia? Apakah ciri-ciri individu yang berbudaya? Ketiga, apa hubungan antara pendidikan dan nilai budaya? Yang termasuk ciri-ciri individu yang berbudaya yaitu dinamis, selektif, dan etnosentrik. Tata krama, pengertian dan prinsip-prinsip tata krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti cara, langkah, tindakan, kelakuan, atau perbuatan yang baik. Tata krama adalah tata cara, sopan santun, tata susila, atau etika dalam bahasa Yunani, etikos atau ethos berarti cara yang baik terkait kesesulaan dan tata krama. Tata krama juga dapat menciptakan kebaikan, keselarasan, kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan. Adapun perwujudan tata krama dalam lingkungan rumah, dalam keluarga, salah satunya yaitu menghormati orang yang lebih tua, ramah, hormat pada orang tua, sayang pada yang muda, izin dan salam bila masuk maupun keluar rumah. Berikutnya tata krama di lingkungan kampus, seperti sopan santun terhadap dosen, karyawan, atau pegawai, mengucapkan salam bila bertemu pada karyawan, dosen, maupun teman, menghargai teman, mematuhi tata tertib kampus. Berikutnya, tata krama di lingkungan masyarakat, mengucapkan salam apabila bertemu orang lain atau bertamu, memperhatikan etika makan, saling menolong, menghargai saran dan pendapat orang lain. Ada beberapa renungan yang bisa dijawab terkait tata krama. 1. Apakah dampaknya bila Anda berjalan berjejeran sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan? 2. Apakah Anda memikirkan dampak dari tindakan-tindakan yang kecil yang Anda lakukan? Seperti contoh, membuang bungkus sampah sembarangan, ataupun botol minuman, atau duduk-duduk bercengkrama di tangga kampus. Berikutnya, manakah yang lebih menentukan keberhasilan hidup Anda berdasarkan kecerdasan akademik atau kebertata kramaan? Materi berikutnya, etika keilmuan. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika atau etik dalam kata tunggalnya yaitu a system of moral principle or rule of behavior, atau secara jamak disebutkan bahwa ethic is the branch of philosophy that deal with moral principle. Etika atau ethikos dalam bahasa Yunani, penggunaan karakter
kebiasaan, kecenderungan, dan sikap. Bahasa Yunani kuno ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa dalam padang rumput, kandang, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir dalam bentuk jamak artinya adat kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Inilah latar belakang terbentuknya istilah etika yang dirilis oleh Aristoteles 382 sampai 322 sebelum Masehi, dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Adapun moral, secara epistemologi moral, pertanyaan tersulit adalah dari mana kita memutuskan suatu itu baik, benar, atau salah. Contohnya, bisakah kita mengetahui bahwa menyiksa anak yang tidak berdosa adalah perbuatan tidak bermoral? Lebih jauh lagi, bisakah kita mengetahui baik atau buruk tentang perilaku tersebut? Moral berarti sesuatu yang menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku dan menjadi standar perilaku manusia. Moral berasal dari bahasa Latin moralis yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku. Moralis merupakan nilai, sifat moral, keseluruhan azas tingkah laku yang berkaitan dengan moral baik dan buruk. Adapun menurut Bertens membagi 3 jenis etika. Etika deskriptif yaitu etika tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakannya diperbolehkan atau tidak, membandingkan perbedaan cara masyarakat menjawab pertanyaan moral, tidak pernah menjustifikasi suatu kebudayaan yang ada. Berikutnya etika normatif, yaitu berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Seperti contoh, menolak korupsi, kolusi, nepotisme, menolak adanya prostitusi maupun tindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, etika metaetika, yaitu berusaha memberikan arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika serta cara berpikir yang dipakai untuk membenarkan pernyataan etika. Sebagai contoh, seorang anak menendang bola hingga memecahkan kaca. Apakah tindakan tersebut buruk? Tergantung dari sudut mana ketika masalah itu dilihat. Bisa jadi anak tersebut melakukan tindakan ketidaksengajaan apabila itu dipandang perlu dan dianggap tidak bersalah. Berikutnya, perbedaan etika dan etiket. Etiket adalah tentang bagaimana suatu perbuatan harus dilakukan dalam suatu pergaulan dan berlaku untuk budaya tertentu. Sedangkan etika berkenaan dengan pemikiran yang mendasari pembuatan itu dilakukan dengan cara tertentu. Sebagai contoh, budaya Jawa menganggap tidak sopan untuk perilaku menyampaikan sesuatu atau benda kepada orang lebih tua dengan memakai tangan kiri. Sedangkan menurut orang Barat, hal tersebut tidak menjadi masalah karena budaya di sana tidak memperlakukan hal tersebut. Teori-teori etika. Menurut absolutis, teori ini menganggap bahwa kebenaran moral bersifat universal dan dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun. Relativis mempunyai atau mempercayai bahwa kepercayaan moral itu tidak universal. Setiap waktu atau tempat mempunyai nilai moralnya sendiri, berbeda satu dengan yang lain. Berikutnya teologis mempercayai bahwa nilai moral itu ditentukan dari akhir atau hasil tindakan. Yang terakhir deontologis, deon dalam bahasa Yunani berarti kewajiban, teori moral yang menentukan pada kewajiban. Aliran-aliran filsafat tentang etika, seperti contoh naturalisme, kebahagiaan manusia didapatkan dengan menurutkan panggilan alam atau fitrah, kejadian manusia itu sendiri.
Utilitarisme, baik dan buruk perbuatan manusia ditinjau dari kecil dan besarnya manfaat bagi manusia. Idealisme, perbuatan manusia janganlah terikat pada sebab musabab lahir, tapi haruslah berdasarkan pada prinsip ide yang tinggi. Vitalis, baik dan buruk perbuatan manusia ada tidaknya daya hidup vital yang maksimum dalam pengendalian perbuatan tersebut. Terakhir, teologis, baik dan buruk perbuatan manusia diukur dengan sesuai atau tidaknya dengan perintah Tuhan. Apa hubungan antara etika dan ilmu? Ilmu dan etika sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku penyimpangan dan kejahatan di kalangan masyarakat. Ilmu dan etika diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sekitar agar dapat menjadi cendekiawan yang memiliki moral akhlak yang baik dan mulia. Kode etik, apa yang dimaksud dengan kode etik? Kode etik adalah etika, memberikan semacam batasan atau standar yang mengatur pergaulan di dalam suatu kelompok sosial. Etika kemudian dirupakan ke dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Mahasiswa baru yang kami cintai, adapun ada kode etik dosen. Azas kode etik dosen yaitu terkait integritas, kepantasan, kesopanan dan kesantunan, keterbukaan, ketauladanan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Azas kode etik dosen: 1. Integritas, yaitu pribadi utuh dan seimbang antara rohani, jasmani, cerdas secara spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung jawab, dan berkomitmen dalam tugas. 2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan, menjadi pribadi bersusila. 3. Keterbukaan, sikap dan perilaku cepat tanggap, lapang dada, dan terbuka terhadap kemajuan. 4. Ketauladanan dalam bersikap dan perilaku yang baik dan dapat dicontoh. 5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, seimbang, selaras, dan selaras antara kepentingan pemerintah, masyarakat, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan. Apa yang dimaksud dengan etika mahasiswa terhadap dosen? Yaitu hormat, sopan santun, menjaga nama baik, menyimpan informasi buruk yang belum tentu benar, santun dalam berpendapat, jujur, tidak menyogok atau mengiming-iming, tidak meminta orang lain untuk mempengaruhi dosen, tidak mengancam, bekerja sama mencapai tujuan saat menyampaikan keberatan, tidak membenci karena nilai, patuh, dan bertanggung jawab. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa yaitu hormat, ramah, santun, bekerja sama dalam belajar, memiliki solidaritas, adil, menghindari kata-kata yang menyakiti, tidak mengancam dan melakukan kekerasan, saling menasihati, membantu yang kurang, menjaga nama baik Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, menghormati perbedaan, menjaga ketenangan belajar, dan tidak menghasut. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi yaitu hormat, ramah, dan santun, tidak menyogok, tidak mengancam, tidak menghasut, menjaga nama baik, menghindari tindakan asusila. Etika mahasiswa terhadap masyarakat, meningkatkan citra Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan di tengah masyarakat, suka menolong, menjaga norma sosial, menyeru pada kebaikan, memberi tauladan dalam bertindak aktif menolak penyalahgunaan narkoba. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga mahasiswa baru Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan memiliki etika moral yang tinggi untuk menjadi masyarakat yang berbudi luhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.